Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan dan kami juga bukan hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlak, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kita live di Tirta Media dalam acara kostum konsultasi seputar hukum. Untuk itu sebelumnya saya sapa dulu para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dan atau sahabat-sahabat kostum yang selalu tiap minggu selalu standby untuk menyaksikan dan melakukan interaktif dengan kita, khususnya nanti untuk narasumbernya. Semoga kita semua sehat walafiat, salam sejahtera, salam kedamaian untuk negeri kita tercinta. Karena tema kita hari ini adalah Pesta Demokrasi Indonesia 2024. Ya, jadi kita coba meraju kebersamaan untuk bersatu Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demo oke, ribut-ribut oke, tapi NKRI tidak boleh runtuh di kesatuan negara kita ini. Untuk itu, saya
sudah mengundang narasumber kita ya. Narasumber kita, saya rasa siapa yang nggak kenal beliau, karena beliau terkenal dengan sosok kontroversial ya, yaitu pengacara koboi kita. Ya, kalau ada pemirsa tahu ada pengacara koboi yang berasal dari Bima, ini pasti nggak perlu kita ragukan lagi. Siapa dia? Dr. Kandidat Firdaus Oibowo SHMH CLA LCA, panjang capek kalau nyebutnya. Oke, selamat datang di rumah kostum ya, semoga sehat selalu ya. Saya langsung saja, gak sabar saya ngobrol-ngobrol sama Bang Firdaus ya. Bang Firdaus, apa yang Anda dalam pikiran Bang Firdaus tentang politik kita pasca setelah kita melakukan pesta demokrasi di 2024 ini? Yang ada di benak pikiran saya. Ya. Terima kasih. Saya meluruskan, saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oibowo SHMH CPLCLA CNCK. Panjang itu. Hajinya belum saya masuk. Oh, hajinya belum iya, ya? Karena saya belum pantas menggelar haji walaupun udah haji. Oke, ya. Hajinya belum masuk. Jadi sebenarnya pesta demokrasi kali ini menurut saya adalah pesta demokrasi yang memang kalau boleh mengutip dari para senior politikus Indonesia, ini pesta demokrasi yang paling brutal sepanjang masa, sepanjang Indonesia ini didirikan ya. Makanya saya bilang di sini, ini pesta demokrasi yang paling hancur, yang paling brutal, yang memang kita tahu penuh interupsi dan intersepsi dan instruksi dan intimidasi. Artinya di sini kejadian-kejadian kecurangan di depan mata aja kita nggak berani untuk bersuara, karena bersuara dikit udah ada. Jadi benar-benar terstruktur, sistematisnya sudah benar-benar berjalan. Artinya terstruktur dan pasti dari mulai penyelenggara negara diduga ya sudah disetting semua, sampai alat untuk menjalankan program pemilihan umum pun seperti Sirekap sudah disetting semua, jangan sampai semuanya pengiriman sembako kepada rakyat Indonesia sebelum pencoblosan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia juga sama sudah dilakukan. Padahal kita tahu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur semua tentang tata cara melakukan pesta demokrasi saat pemilu. Ada beberapa bulan, ada masa tenang, ada beberapa bulan kita tidak melakukan kegiatan yang memancing masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih salah satu paslon nanti lain. Itu udah ada semua. Oke, saya potong sedikit. Ya. Tadi Bang Firdaus mengatakan ini semua karena ada settingan. Pertanyaan saya, siapa yang setting? Yang jelas yang setting ini yang mau menang. Yang mau menang. Yang setting ini adalah yang menguasai arena, yang menguasai negara ini. Itulah yang nyeting. Apakah ada campur tangan pemerintah? Pokoknya yang menguasai Indonesia ini, yang nyeting. Iya, saya nggak mau nunjuk hidungnya. Mudah-mudahan beliau nonton, mudah-mudahan beliau di senyum-senyum gitu sambil makan buah semangka kesukaan gitu. Oh ya. Jadi jelas ini semua setting. Bagaimana nggak settingan? Saya sendiri sebagai pelaku dan korban di dalam pesta demokrasi ini melihat dengan mata kepala sendiri kecurangan itu. Bayangkan di dapil saya ada satu orang caleg yang nggak pernah sosialisasi. Sosialisasinya hanya di beberapa kabupaten. Ya, orang nggak kenal dia sebelumnya, nggak tahu dia. Tiba-tiba aja satu hari suaranya naik 10.000 setiap hari. Oh ya. Ya. Bang Firdaus caleg DPR RI dapil NTB 1 Pulau Sumbawa. Di partai mana? Partai P3. P3 ya. Nomor urut 2. Bisa dibayangkan. Itu orang nggak pernah turun masih. Ya. Bahkan jarang turun. Bahkan
rakyat dengan terang-terangan, saya dikasih sembako oleh dia, dikasih duit, kampung ini sudah disiram duit oleh dia. Bisa bayangin. Ada pengakuan anggota KPPS yang mengatakan bahwa si rekap itu disetting. Nah, kenapa orang-orang politisi di atas selalu mengatakan cari dong buktinya, padahal itu bukti sudah muncul. Iya kan, udah saya bilang tadi. Ini negeri ini tinggal nunggu ajab. Ajab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ajab kepada kaum-kaum zalim di muka bumi. Nah, maka ketika orang-orang yang banyak ini diam, maka ajab itu akan turun mengubur orang-orang benar yang diam, yang bungkam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa suarakanlah kebenaran walaupun satu ayat. Tapi kalau kita nih yang benar rame-rame begini diam, apalagi mendukung kejahatan, ini kita tinggal nunggu aja. Nah, artinya rakyat Indonesia ini harus seperti apa menanggapi ada pemilu yang berpotensi ada kecurangan seperti ini? Ini bukan potensi lagi. Kalau potensi itu masih dalam tahap reka-reka. Saya pastikan ini ada kecurangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya itu oleh rakyat. Apakah tepat itu ada hak angket DPR? Hak angket itu sangat sulit sekali untuk mewujudkan pemilu yang jurdil ya. Karena kita tahu hak angket itu, saya pesimis ya, karena ada beberapa partai yang sudah bergabung koalisi dengan kelompok-kelompok curang ini ya. Kalau menurut saya kelompok curang yang sudah koalisi, yang sangat sulit sekali karena sudah tersistem bermasif. Artinya hak angket ini hanya bisa mempidanakan oknum-oknum yang terbukti melakukan itu. Itu pun hanya tumbal demokrasi, tapi tidak bisa merubah suasana demokrasi yang udah brutal begini. Jalan satu-satunya biar rakyat harus berbicara semua se-Indonesia. Berbicara dan bertindak. Bertindak Oke. se-Indonesia, selamatkan demokrasi ini. Kalau memang mau benar-benar jurdil, atau tidak usah pakai demokrasi, nggak usah pakai pemilu, buang-buang anggaran. Tunjuk aja langsung secara aklamasi. Kamu masih mau jadi presiden, kamu aja deh. Tapi kalau tunjuk nanti melanggar konstitusi lagi. Nah makanya, kan kita ini sekarang negara munafik. Negara paling munafik di dunia adalah Indonesia. Oke. Dari mulai pejabatnya, presidennya sampai ke bawah. Ya, aparat pejabat munafik semua. Gitu. Artinya di sini kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Ngerti ya? Ada undang-undangnya tapi tidak diterapkan secara signifikan. Ketika ada orang ingin menyuarakan kebenaran, maka itu diintimidasi, diskriminasi. Padahal suara itu kebenaran. Mereka tidak mengedepankan ajas Vox Populi, Vox Dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan. Mereka sekarang ini sedang menantang Tuhan menjadi Firaun, dan suatu saat mereka jatuh di tongkat Nabi Musa yang dianggap sepele oleh orang-orang. Saya ngeri juga dengar Ya. ya. Suatu saat si Firaun ini, pengikut Firaun ini, memimpin bangsa yang mengikuti karakter Firaun, akan jatuh tersungguh, ya. Akan jatuh sujud bersembah tanah, ya, berkalam tanah, hanya dengan tongkat Nabi Musa yang dianggap oleh rakyat sepele. Iya, karena di dalam konstitusi rakyat itu adalah pemilik suara Tuhan. Ya. Tetapi saat ini rakyat yang bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya bilang tadi, karena ini sudah terstruktur masif. Sebagian rakyat yang hobinya mendapatkan sembako per 5 tahun sekali, kan, mendapatkan uang, ini udah didoktrin, dicuci otaknya. Atau karena masyarakat nggak mau tahu, nggak Iya. masuk bodoh lah gitu. Ya kan masyarakat ini ada tiga golongan. Ada yang benar-benar mau membela kebenaran, ada yang munafik, ada yang jahat. Nah yang munafik ini lah yang setengah-setengah saya bilang tadi. Kayak pemerintah Indonesia, undang-undangnya udah dibuat, tapi kenapa nggak dijalankan secara maksimal? Pemerintah mengatakan bahwa Ya. pembagian sembako itu adalah hak pemerintah dalam kebijakan. Ya. Bisa juga dibenarkan. Kalau
Yang salahnya di mana? Pemerintah bebas-bebas aja, bebas-bebas aja. Tapi kan di dalam memimpin pemerintah ini ada SOP, ada undang-undang, ada aturannya. Contoh hak dan kewajiban saudara presiden bagaimana? Hak dan kewajiban presiden itu gimana? Hak kewajiban menteri gimana? Polri gimana? Masing-masing hak kewajiban jangan dicampur aduk. Oke. Sekarang ini kan udah nggak karu-karuan ini. Presidennya ikut ngerjain kerjaannya bupati, gunting pita, resmi pabrik. Padahal itu kerjaan bupati dan gubernur. Yang harusnya presiden itu duduk di istana, ikut-ikut turun-turun ngeresmiin pabrik. Ya kan? Presiden ikut juga meninjau ini meninjau itu. Jadi fungsi bupati zaman dulu, fungsi hierarki garis komando itu mana? Gitu loh. Kalau dulu kan, kalau ingin meresmikan bagi-bagi sembako itu tugas RT dulu. Sekarang tugas itu diambil alih presiden, bagi-bagi sembako. Artinya kurang tepatnya Ya. ketika wacana ataupun pembagian Iya. itu karena pasca mau pemilu, Iya. karena akan Iya. dapat mempengaruhi orang lain. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita bicara Indonesia ini, saya sendiri aja sampai bingung. Saya aja nyesal kuliah nih. Jadi kayak orang beko. Kalau nggak, ya kalau ngadepin pemerintah Indonesia ini kita jadi nyesal sekolah gitu. Nyesal kuliah. Jadi kitanya bego mau harus jelasin bagaimana. Tadi kata Pak Anom, kita harus melihat pada saat pemerintah bagi sembako menjelang pemilu. Iya, di situnya terserah pemerintah selama dia masih berkuasa mau baginya kapan terserah. Cuman sembako itu kan ada foto pas salah satu paslon katanya. Ada amplop pula. Dan yang nyerahin juga itu bukan menteri sosial, presiden lagi aja. Berarti kita ini mungkin krisis moral ya, bukan krisis Iya. politik sebenarnya. Jadi hari ini presiden nggak percaya sama bawahannya. Jadi semua mau diurusin sama dia. Bagi-bagi sertifikat tanah harusnya urusan menteri melalui kantor BPN. Biar juga yang turun. Pemirsa, coba komen ya. Nanti Jadi konstruksi hukumnya udah berantakan semua. untuk suku. Iya, konstruksi hukum udah berantakan. Apalagi sekarang ini orang-orang yang profesor, yang pakar-pakar, hampir sebagian ikut membenarkan suara kebohongan. Ini yang lebih berbahaya. Ketika semua orang bersatu dengan terpaksa, ketika semua kaum akademis, ketika semua orang-orang yang mengetahui tentang kebohongan itu bersatu karena terpaksa, takut diancam, maka celakalah bangsa ini. Ini kostum melihat bahwa Bang Firdaus ini semangat, ada api di dalam sekam ini. Karena saya kalah Pak, dikalahin dicurangin makanya. Oh, karena Iya, itu maksud saya. itu masalahnya. Sekarang bukan masalah itu. Tapi kalau menang, Kalau diam Pak. oh diam ya. Pura-pura jadi orang bijaksana. Itulah Indonesia. Inilah Indonesia ya. Saya fair aja. Karena saya kalah, saya ngomong begini. Inilah saya suka Iya, sama iya. Firdaus ini. Iya, Betul-betul apa adanya. Betul. Ya. Dan katakan hitam. Hitam. Kalau itu hitam. Kalau saya menang mungkin saya ngikut juga sama rombongan curang. Iya, menang Pak. Oke. Bang Firdaus, mau dibawa kemana bangsa ini sebenarnya? Jadi sebenarnya bangsa ini sekarang ini udah tinggal nunggu Allah yang mikirin. Kita udah gak usah mikirin lagi. Terus mikirin kita. Ya, karena ketika semua masyarakat sudah pasrah, Allah sudah akan turun tangan. Ya hati-hati untuk pemerintah nih, khususnya presiden. Ketika masyarakat sudah pasrah, pasti Tuhan ikut campur. Tapi nanti didengar Bang Hotman loh, nanti Bang Hotman marah lagi sama Bang Firdaus. Enggak, dia orang baik. Orang baik ya. Orang baik. Walaupun kita duga ada di pihak itu. Ya, iya hak-hak prerogatif beliau lah. Oke. Ya, tapi kalau Hotman mau melawan saya nggak apa-apa. Oke. Saya kulitin juga sama. Itu dengarin Bang Hotman. Saya bilang berkali. Ya kan? Kalau Hotman mau melawan saya kulitin dia. Luar biasa ya. Ya. Inilah karakteristik seorang yang
mental atau yang bergenetik kesultanan itu kalau saya lihat ya. Iya. Jadi cocok Bang Firdaus ini memang harus punya mahkota di atas mahkota. Jauh. Bang Firdaus, Bang Firdaus, saya mengikuti Anda itu bukan setahun 2 tahun sudah, cukup lama. Dan kontroversial yang dibuatnya itu luar biasa. Iya. Apa tujuannya sebenarnya? Jadi gini, saya ini kan orang yang memang ya tadi yang dibilang genetik tadi. Karena kami kan, keturunan saya ini kan pembawa amanah. Maaf, syariat Islam. Oke. Kalau di Islam kan mengajarkan bahwa katakan benar walaupun pahit. Jadilah seperti panglima-panglimanya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, Hamzah radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid. Jadilah mereka. Kita nggak usah takut. Artinya kita akan menyebarkan terus kebenaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh leluhur saya. Saya banyak dibenci orang seumur hidup saya karena saya nggak mau berbicara tidak benar. Dan alhamdulillah berapa kali saya ingin mati selamat terus karena saya percaya Allah melindungi saya. Karena saya membawa amanah Allah SWT. Walaupun saya tidak mendapatkan dunia seutuhnya, karena Allah sayang saya. Kalau saya ambil di dunia semua, ini udah terkontaminasi isinya. Sepakat. Ya, Karena kata Umar bin Khattab, katakan ya, lakukan walaupun satu ayat, ya, tapi mengandung kebenaran benar. sekalipun terdengar pahit. Itu maksudnya. Pemirsa, ini saya agak seru bicara sama Bang Firdaus ini, dan saya rasa para pemirsa juga mesti sudah nggak sabar mau komen, mau nanya, Ya, mau interaktif ya. Silakan, karena ini pengacara Kobo ini orang yang tidak saling-saling kalau mau. ya, Ya, genetik sultan begitu. Bang Firdaus sampai hari ini masih mengklaim bahwa Bang Firdaus itu sebenarnya Kesultanan Bima yang sesungguhnya. mau sendiri. Sebenarnya bukan Kesultanan Bima yang sesungguhnya. Saya salah satu cicit Sultan Bima. Cicit Sultan. Ya, salah satu di antara Sultan-Sultan Bima yang lainnya. Cicitnya. Jadi kenapa isu Sultan ini merebak ya di Kesultanan Bima dan Kesultanan seluruh Indonesia? Karena ada salah satu cucunya Sultan Bima, ya gen dari rumah bicara, gen dari Sultan Bima yang sebelahnya. Kalau saya kan rumah parentah, orang rumah bicara, beda. Rumah parentah dan rumah bicara Oh beda itu. beda. Jadi dia dari rumah bicara, dia menyatakan bahwa saya bukan, saya palsu. Dia tidak kenal saya karena saya lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta. Tapi begitu kasus itu mencuat, saya ceritakan titik koma tanpa baca buku sejarah Kesultanan Bima. Akhirnya mereka kebingungan sendiri. Nah, kalau nggak baca buku, nggak baca Iya. kitab, gimana Pak Firdaus Iya. bisa mengatakan, mengklaim bahwa saya adalah cicitnya dari Kesultanan Bima? Ada apa dasarnya? Iya kan saya udah bilang. Petunjuk. Makanya sulit untuk menjelaskan di dunia sekarang ini yang penuh dengan pemahaman epistemologi ya. Oke. Jadi artinya kita kalau berbicara tentang ilmu epistemologi harus berdasarkan sains. Sementara kita masih mengikuti petua-petua filsafat lama yang berkaitan langsung dengan ilmu ontologi yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Artinya di sini kalau kita menjelaskan bahwa masih ada hal-hal goib di sekitar kita, hari ini tabu dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dan kita dianggap gila. Oke. Makanya saya di medsos ini, di media ini tidak berani menceritakan secara spesifik. Tapi yang jelas saya mengetahui cerita Kesultanan Bima dari leluhur saya, bukan dari buku. Paling saya baca buku 20%, sisanya leluhur saya semua. Dan saya nggak tahu kalau saya berbicara Kesultanan Bima itu
nggak merasa ingin bicara. Tapi kok mulut saya bicara sendiri. Oke, berarti ada hal yang kita Iya. tidak tahu Iya. terkait genetika ya. Ya seperti hari ini kita nggak ada konsep mau bicara, nggak ada konsep, nggak ada briefing, nggak ada skenario. Pak Anam tanya ke saya cerita aja bla bla bla, tentang presiden, tentang ini, tentang itu, cerita aja. Oke, karena kenapa itu Iya. terjadi? Karena ada Tuhan Iya, yang tak ada iya, di mata kita ya. iya. Jadi, Tapi Tuhan adalah bagian kita. oke, itulah kalau pengacara Kobe selalu nambah-nambahin seperti itu tuh ya. Oke, pemirsa, saya memang ingin mengupas narasumber kita hari ini bukan hanya soal apa profesi dia hari ini, Iya. tetapi saya ingin melihat sebab akibat kenapa beliau ini selalu saja memberikan statement di medsos itu betul-betul dianggap miring. Iya. Apalagi 1 tahun kemarin saya mendengar ada perselisihan dengan Istana Bima. Iya. Kalau yang saya nggak salah dengan pengurus Samparaja ya Iya. di Kesultanan Bima, Museum Sambaraja. Museum Samparaja. Nah, apakah sampai hari ini perselisihan itu sudah ketemu titik sumbunya atau belum? Udah. Sudah. Jadi masing-masing keluarga dari dua sultan ini, dari generasi rumah parentah, saya rumah parentah dan mereka rumah bicara, udah konsolidasi. Artinya sudah diakui bahwa Udah diakui. turunannya Bang Firdaus itu adalah bagian daripada Sultan, rumah bukan bagian. parentah tadi. Turunan kami adalah sultan asli, Sultan. mereka rumah bicara perdana menteri. Wah, Iya. ini Iya. Itu sih. suruh dong serah terimain lagi. Iya. Kalau sultan keturunan saya yang asli sultan. Oh gitu ya. Karena kami gelarnya rumah parentah. Nah, Tetapi maaf saya potong, tetapi yang perlu diingat antara rumah parentah dengan rumah bicara memimpin Kesultanan Bima bergantian. Dalam arti bukan berarti rumah parentah itu memimpin terus. Ada kalanya rumah parentah menjadi perdana menteri, rumah bicara menjadi sultan. Itulah Kesultanan Bima uniknya. itu yang sampai saat ini belum digilir. Iya, berganti-gantian. Karena rumah parentah dengan rumah bicaranya adik kakak. Oke. Iya, makanya ada sumpah Balmana dan Mangga Podongko. Sumpah keduanya itu, walaupun kita berbeda, tapi kita satu darah. Oke. Nah, punya keinginan untuk masuk istana. Istana. Istana Kesultanan Bima. Kan tadi kan Saya punya istana sendiri. Oh gitu. Iya, Waduh, coba. Coba. di kampung saya itu istana leluhur kami di Wawo sana, di Donggonae namanya. Ada rumah Majapahit itu ratusan tahun umurnya. Dan itu nggak ada yang tempatin, nggak ada yang berani. Termasuk Lengge itu ratusan tahun umurnya. Warisan daripada keturunan saya rumah parentah. Jadi kita nggak perlu istana lagi, orang kita punya istana sendiri. Dan Asimbojo yang sekarang ini Asim Bima atau Kesultanan Bima, Keraton Kesultanan Bima, itu bukan kesultanan tadinya. Itu sah bandar. Sabandar dalam perdagangan dan Perdagangan, sosial, ya, dengan perdagangan waktu kolonial. zaman ya VOC. Itu kantor sah bandar dirubah oleh sultan yang ditunjuk oleh Belanda. Karena kakek buyut saya nggak mau tunduk pada Belanda. Baru tahu saya, padahal kelahiran saya di teras istana juga itu. Jadi dulu lapangan Sera Suba itu Teluk sampai ke Guda sana, Kampung Guda, Kampung Melayu, itu Teluk itu. Nah artinya dalam spiritual tadi, dalam kebudayaan, Maaf saya potong lagi. Jadi istana rumah parentah ada di Wawo, istana rumah bicara adanya di Asikalinde. oke, Itu yang membedakan. oh itu ya. Ya, karena perdana menteri ditugaskan untuk menjaga wilayah bawah. Dan istana yang sekarang, Istana sekarang ini kan istana aku-akuan mereka. Ini istana. nah ini kan saya baru tahu nih. Nah, kenapa mereka bikin istana di sini? Pertanyaannya adalah, apakah kamu keturunan sultan?
Kalau kamu Keturunan Sultan, kenapa kamu nggak punya istana? Asi Kalende Rumah Bicara punya istana, ya kan? Asi Wawo Dongko Rumah Parentah yang punya. Lantas ini Asi yang sekarang punya siapa itu? Siapa yang bentuk itu? Iya. Siapa yang bentuk itu? Iya. Jadi dalam sejarah Bima itu Sah Bandar, kantor pelabuhan. Dan dia yang bentuk kolonial lagi. Nah, ya seperti itu. Oh gitu ya. Bentukan kolonial. Inilah ketidaktahuan saya. Iya. Ya, karena saya juga besar di negeri orang. Makanya Keturunan Rumah Bicara di Aceh Kelende terbelakang sekarang. Saya percaya bahwa sesuatu yang berangkat dari yang salah, mesti keadilan tidak akan bisa muncul di ujungnya. Apakah itu Istana Bima? Saya rasa seperti itu juga nanti. Mungkin melalui saya cerita tentang sejarah Sultan Bima akan diluruskan. Akan di situ nanti orang tua. Nah, bagaimana cara Bang Firdaus bisa ingin merubah, mengembalikan marwahnya Bima itu menjadi sesuai apa yang dimaksud sesungguhnya? Karena kan sekarang ini kan Kesultanan Bima ini kan menjadi, maaf ya, kalau menurut saya menjadi bahan untuk politik, untuk melanggengkan kekuasaan. Udah gak murni lagi menjalankan amanah Sahadatullah. Udah gak murni lagi. Kenapa saya bilang begitu? Bukti aja Masjid Raya Bima sampai sekarang belum terbangun. Oh, ya. Kalau memang ada keturunan Sultan Bima yang benar-benar memegang kekuasaan pemerintahan di situ, bangun dong pakai anggaran negara. Ini masjid rayanya loh. Berarti Bang Firdaus, Masjid Sultan pun sama. berarti Bang Firdaus harus jadi Bima satu loh. Harus. Saya udah berjanji kalau saya jadi Bima satu, semua cagar budaya, situs-situs kerajaan kesultanan akan saya bangkitkan lagi. Apa Ya. visi misinya untuk meyakinkan masyarakat Bima sehingga tadi bisa merubah itu semua? Saya udah nggak pakai visi dan misi sekarang. Karena percuma bawa 1000 visi dan misi ke sana, duit ini. Visi dan misi udah nggak pakai lagi. Duit? Oleh orang Indonesia zaman sekarang ini udah nggak pakai lagi. Dimanapun tempatnya harus ada duit, ada uang. Percuma kita tulis visi dan misi. Makanya sekarang ini setelah pileg ini saya menyalon diri sebagai bupati. Jadi bakal calon bupati Bima. Dan visi dan misi saya adalah uang. Udah siap itu? Iya, siap insya Allah. Luar biasa. Berarti kita di negara ini harus terang Iya. mengatakan kalau mau jadi DPR siapkan uang yang banyak. Iya. Kalau mau jadi kepala daerah, Saya udah ada harganya, Pak. Aku mengerti. Pengalaman saya selama menjadi caleg ini sudah ada harganya. Ayo, siapa yang mau jadi anggota DPR? Sekian M duitnya. berarti negara ini nggak akan benar. Nggak akan benar. Kenapa? Makanya saya bilang, saya selalu membela, beberapa kali juga saya memprotes Pak Jokowi, beberapa kali juga saya membela Pak Jokowi. Kenapa? Ini semua didahului oleh rakyat. Makanya rakyat jangan cerita beras mahal, pajak mahal. Rakyat duluan, terutama rakyat yang bodoh-bodoh. Yang mau nerima duit amplop 50.000, minyak tanah, minyak goreng, apa segala itu. Itu dari kebodohan rakyat. Justru nanti kalau Pak Firdaus jadi Bima satu, alat dorongnya uang, Iya. nanti 100 hari nanti bagaimana cara mengembalikan? Saya nggak udah ikhlaskan itu. Oh, ikhlas ya. Ikhlas. Kemarin saya habis 5 miliar lebih. Caleg. Caleg kalah itu. Iya, selama setahun lebih 5 miliar. Saya ikhlas itu. Luar biasa ya. Sekarang calon bupati lagi, target kita 30 M sampai. Kebetulan saya ada investor. Oh, ada Ada investor investor ya. juga. Oke. Bang Firdaus, apakah negara kita ini krisis hukum sudah merajalela? Krisis hukumnya oke, krisis semuanya udah oke, krisis akhlak, krisis iman, semuanya udah ada. Tetapi sekali lagi saya tegaskan di sini, bukan salah pemerintah,
salah itu rakyat. Rakyat ini kalau nggak ada duit nggak mau dicoblos tuh. Sama, KPPS juga sama. Penyelenggara juga sama. Juga gitu. Kalau nggak ada duit tuh nggak mau dikirim batu Sirekap. Tapi dalam Harus dia megang akunnya, KPPS itu megang akun. Lalu ketua KPPS itu megang akun sendiri. Beda akun. Jadi kalau soalnya KPPS mau mengubah suara, 800 suara jadi 1000. Yang ini bisa kurang tuh 2000, dia ketik dari kantornya, dirubah 2000. Itu pengakuan KPPS loh. Yang beredar di WhatsApp. Ini negeri ini udah negeri doi, negeri munafik. Nah, di dalam konstitusi pemerintah sebagai lembaga yang mengatur, menata dan mempertanggungjawabkan terhadap tadi, terhadap suara rakyat tadi adalah suara Tuhan. Artinya rakyat nggak salah, harus pemerintah yang salah. Enggak, pemerintah nggak salah. Sampai sekarang pun saya tetap nyalain rakyat. Jujur, kenapa sih rakyat mau nerima duit 50.000 menggadaikan harga dirinya 5 tahun? Ya gimana nggak maling pemerintahnya? Lawang belum jadi aja udah, kan saya udah bilang udah ada harganya. Caleg DPR minimal DPRD tingkat 1 minimal sekian M. Ya kan mau jadi DPR RI harus ada 10 sampai 20 miliar. Kalau modal cuma 5 miliar seperti saya, nggak jadi, buktinya saya nggak jadi. Iya. Kalau mau bupati, kalau nggak ada duit 30 atau nggak 50, Ya. bupati, wali kota 15 sampai 20. Udah ada kok harganya itu angka real, dijamin jadi. Kalaupun nggak jadi, berarti musuhnya juga punya duit segitu. Dan kita kalah pamor, itu aja udah. Tos-tos gila ini politik Indonesia. Dan apakah karena rakyat kita keterbatasan tentang wawasan dan keilmuan? Rakyat kita ini udah jarang yang beribadah. Mau agama manapun, jarang yang ibadah. Saya keimanannya nggak ada. Rasa konaannya itu ada. Nggak merasa cukup terus, padahal di rumahnya itu banyak banget duit. Buat beli beras aja mungkin 2 ton masih bisa. Tapi jahil. Ini hatinya jahil, mau menerima amplop, gocap. Oh ini aja yang baik. Berarti runtuhnya moralitas tadi. Moralitas. Berarti pemirsa, Bukan pemerintah yang salah. ini rakyat kita telah runtuh moralitasnya menurut Bang Firdaus. Apakah karena ini dipengaruhi oleh pada cuaca yang dimainkan, atau memang karena pemerintah sendiri yang bertanggung jawab tadi mencerdaskan anak bangsa, tetapi kok masyarakat kita, publik maupun rakyat kita, kok sampai hari ini tidak cerdas-cerdas tuh. Iya makanya saya bilang tadi, ini kan gini, ada selentingan isu ya para petinggi elit global lah yang di dunia mau menghabisi orang-orang miskin yang bodoh kan gitu. Melalui program-program dia mungkin disuntikin zat kimia atau apa loh di COVID. Biar orang miskin semua pada mati kan gitu. Karena Covid. iya orang miskin itu. Jelas Rasulullah aja berkata, kemiskinan itu merupakan pada kekufuran. Gara-gara banyak orang miskin kita jadi kufur semua se Indonesia. Karena kemiskinan itu masih banyak di Indonesia, ngerong-rong banget. Gitu. Ngeri juga ya. Kan ini Rasulullah yang ngomong bukan saya, jadi saya nggak kena undang-undang ITE. Ya, kemiskinan mendekatkan kamu pada kekufuran. Gara-gara orang miskin itu minta sembako, akhirnya semua kufur. Si pejabatnya juga kafir, dia kufur. Tapi kemarin Bang Firdaus kan tadi kurang lebih 5 miliar bagi-bagi juga kemarin. Enggak. Oh enggak ya? Ya, itu saya kalahnya. Jadi sosialisasi sama. Bagi-bagi ya? Iya, 5 miliar itu untuk pembelian ini, operasional, pasang videotron, billboard dan lain-lain. Kaos dan lain-lain itu 5 miliar. Ya, operasional tim setiap bulan selama setahun setengah ini. Nah, kalau saya punya 5 miliar lagi, ada kemungkinan saya ranking keempat, itu pun nggak jadi juga. Karena yang menang sekarang katanya 20 miliar. Iya, gila kan politik sekarang. Ada duit itu pasti menang. Nah, makanya saya nggak percaya lagi sama sosialisasi. Besok saya kalau mau nyalon, saya tidur di rumah, menjelang pencoblosan saya turun bawa duit 2 kali, baru saya percaya. Udah nggak percaya lagi saya orang baik. Ini video saya, coba tonton saya membela rakyat. Alah. Ini
itu amsyong semua itu. Ini ditelanjangi benar. Iya, Ini ceritanya. bohong itu. Bohong ya? Bohong semua, udah nggak ada. Saya nggak percaya sama rakyat lagi. Mau rakyat itu bilang saudara saya ke, ponakan saya ke, teman saya ke apa, semuanya duit. Oke. Bang Firdaus, apa harapan Bang Firdaus terhadap pertama terhadap pemerintah? Dalam hal ini pemerintah itu adalah panglimanya dari presiden. Jokowi, sebut aja Jokowi dulu ya. Biar Bang Firdaus saja yang sebut. Iya. Ya, saya sebut presidennya itu. Nah yang kedua, apa harapannya untuk teman-teman dewan yang akan duduk di rumah rakyat? Harapan untuk kawan-kawan dewan, sering-seringlah ngasih amplop kepada ketua umum partai. Lalu sambil ngasih amplop bisikin, tolong Pak sadar. Udah gitu aja, tolong Bu, pemimpin partai sadar. Karena politik kita ini dikuasai oleh ketua-ketua umum partai. Apa kata ketua umum partai ini semua negara ya? Nggak bisa lagi politik itu diatur oleh ketua umum partai. Kalau enggak dia dicabut di PAW. Oh iya. Ya, jadi ya sering-seringlah ngasih amplop sama ketua umum partai. Datang bisikin tobat, ingat Allah, takut dosa. Udah itu aja. Oke, Bang Firdaus, nanti tetap kita lanjutkan. Apa saya lihat panas sekali Bang Firdaus. Apakah panasnya gara-gara? Saya kalah, karena saya kalah ini. Makanya saya kesal tadi sama Jokowi yang bagi-bagi sembako, ya kan? Gara-gara Jokowi bagi sembako, saya kalah karena kalah sembako gitu. Oke, ini seru banget ya pemirsa. Jadi saya nggak nyalain Jokowi, tapi kesel sama kalahnya. Kalah banyak. Dari obrolan kita ini sudah ada pemancing yang baik dari pemirsa. Harusnya belum ada pertanyaan, ya belum ada komen, tiba-tiba ini sudah masuk ini pertanyaan. Ini saking ada hawa panas yang dipanggil oleh Bang Firdaus ini ya. Nah ini saya harus nyapa dulu pemirsa ya. Ada pertanyaan dari pemirsa yang setia terhadap acara kostum ya. Kepada narasumber kita. Selamat siang kostum dan Pak Anom, saya mau tanya sama Pak Firdaus. Bagaimana menurut Pak Firdaus mengenai pengajuan hak angket yang sempat digulirkan? Jadi saya bilang tadi, hak angket itu percuma, hal-hal sia-sia. Percuma. Sekarang ini udahlah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tadi saya sempat marah sama Pak Jokowi tadi gara-gara bagi sembako karena saya kalah banyak sembakonya, itu aja, bukan masalah Pak Jokowi ini tidak benar. Tapi Pak Jokowi ini kurang benar. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol anak buahnya di bawah. Pak Jokowi udah benar, tapi anak buahnya ini gila banyak di bawah. Gitu. Dan yang kedua, hak angket itu percuma lah. Lebih baik kita bergabung dengan Pak Prabowo, ya Gibran sebagai wakil presiden, tutup semua masa lalu, nerima udah jalan. Tapi kan ada anggapan para ahli hukum bahwa Gibran itu adalah anak yang haram konstitusi. Itu katanya ya. Iya. Itu ahli hukumnya harus belajar lagi. Oh itu. Iya. Profesor hukumnya harus bicara, harus belajar lagi. Siapa profesor hukum di Indonesia ini saya tantang. Saya tantang mereka. Berarti putusan Ketua Mahkamah Konstitusi itu Sah. Sah ya. Iya. Karena Apa tidak, alasan kemudian? karena mereka tidak berusaha untuk menyanggah secara konstitusional. Kan ada pos-posnya, ada caranya. Misalnya si profesor hukum ini keberatan dengan putusan MK karena itu dianggap tidak sah. Ajukan dong gugatan PT UN. Pada saat Gibran dan Prabowo, Tapi sidang kode etiknya sudah dikatakan dia melanggar. ya itu bisa diajukan keberatan kepada siapa yang mengeluarkan putusan itu. Katakanlah KPU membolehkan itu di PT UN dong. Dasarnya apa? Putusan KPU itu membolehkan Gibran di bawah 50 tahun. Ya kan? Kalau memang itu haram konstitusi. KPU mengeluarkan aturan memperbolehkan berdasarkan putusan MK. Ya putusan MK yang Iya, 90 ya. iya, 90 kan. Tapi kan nggak punya waktu karena
DPR juga kan gini, dalam aturan kan bahwa apabila ada krisis kekosongan, Iya. maka kita akan serahkan kepada presiden atau DPR. Kan waktu itu reses dong, DPR. Itulah saya bilang tadi. Apa diatur itu waktu? Makanya saya bilang Pak Ano, saya ini mau bercerita tentang Indonesia ini. Saya ini jadi nyesel kuliah gitu. Jadi orang bego lagi, jadi saya harus cerita kemana udah ngejelimet udah. Kita mesti ngaji di konsep jadi orang bego yang memang ketika membahas masalah negara ini udah kusut semua. Gitu ya. Udah kusut semua, saya harus jelasin kemana nih. Ini masalah ini harus ke Petun, ini harus ke MK, ini harus ke ya pokoknya intinya gini. Kalau kita jelaskan ini nggak cukup waktu di sini ya, karena ini perlu penjelasan secara detail. Yang jelas, semua keputusan itu sudah diamini oleh para pihak. Calon ketiga-tiganya sudah melakukan mekanisme sesuai dengan apa yang diaturkan oleh KPU. Dari mulai debat capres, bla 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 sudah jalan sampai ke pencoblosan. Artinya kalau kita bilang Gibran anak haram konstitusi sudah tidak berlaku lagi karena semua sudah mengamini dan menyetujui. Ya, karena sudah berjalan. Sudah berjalan. Oke. Gitu. Jadi kalau sudah berjalan, Iya. artinya itu sudah diamini. Iya. Dan hak angket itu udah percuma banget. Saya mau minta pendapat Bang Firdaus. Sebelum minum dulu. Saya minum dulu. Ya. Kostum berpendapat begini. Ketika para ahli hukum, Iya. profesor-profesor, ahli-ahli politik sana itu, yang backgroundnya tadi hukum mengatakan bahwa putusan yang cacat konstitusional itu adalah putusan yang 90. Nah, Iya. padahal saya berpendapat cacatnya putusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sejak di mana Ketua Konstitusi telah melakukan ijab kabul terhadap adik perempuannya Pak Presiden. Iya, itu. Nah, artinya Pak Presiden yang tanda tangan undang-undang, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tadi iparnya itu yang memeriksa. Nah, ini kan harusnya yang lebih dekat ini dong. Kenapa yang dipersoalkan yang 90 itu? Sekarang pertanyaan saya, profesor mana yang mengatakan putusan 90 itu cacat? Siapa profesornya? Dan pertanyaan kedua, apa yang sudah dilakukan oleh profesor secara konstitusional untuk menyangka putusan 90? Apakah dia mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi? Apakah dia sudah melakukan? Ya, artinya secara kode etik. Iya. Di dunia kehakiman, Iya. secara kode etiknya itu sudah dilanggar karena di dalam undang-undang kehakiman bahwa hakim konstitusi tidak boleh memeriksa perkara yang berkaitan atau berhubungan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sementara Pak Jokowi dengan Pak Profesor Besan. ya, ini kan ada kakak ipar. Iya. Iya. Nah, Itu. yang 90 kan Iya. ponakan. Iya. Nah, harusnya lebih dekat kan ipar sama ipar. Jadi gini, Pak, kalau kita berbicara masalah cacat formil, cacat hukum, semuanya udah cacat. Gitu. Si profesor yang protes ini juga nggak melakukan apa-apa, cuma komentar aja seperti komentator bola. Kan kita tahu di Indonesia ini banyak orang yang seperti komentator bola, pemainnya nggak ada. Makanya bola kita ini kalah mulu karena banyak yang komentar. Komentatornya banyak tapi pemainnya nggak ada. Gitu. Sibuk lah sekolah komentator, tapi kira disuruh main nggak bisa. Digocek sama Ruth Gullit lewat. Oh, berarti dari Iya. awal sudah Ya salah. udah salah. Yang kedua, oke, kita keberatan karena hakim tidak boleh memutuskan semua produk hukum yang berkaitan dengan saudaranya, kerabatnya atau apa, kan gitu. Oke lah, itu cacat. Tetapi yang lebih cacat lagi, Profesor Jimli Asidiki, beliau ini anggota DPD RI, yang harusnya netral, yang harusnya bukan dari kalangan anggota DPD RI, yang menyidangkan kode etik Mahkamah Konstitusi. Seharusnya. Harusnya orang lain dong, profesor lain kan banyak. Kenapa harus Profesor
Jimmy Asdiki. Itu juga cacat formil. Jadi ini dagelan semua gitu. Yang ini dagelan, yang ngidangin juga dagelan, ini dagelan. Oke, Makanya jangan berarti tadi. saudara Rivaldo Ah, di Jakarta Pusat, iya. jawaban terakhirnya Bang Firdaus dagelan. Dagelan semua. Oke, saya masuk ke pertanyaan sahabat-sahabat kita di kostumnya. Iya. Pertanyaan kedua, siang Bang Reginano dan Bang Firdaus. Saya mau tanya sama Bang Firdaus, apa tujuan ingin menjadi perwakilan rakyat di DPR RI? Terima kasih dari Bu Karolin di Denpasar, Bali. Tadinya saya mau membenahi hukum di Indonesia tadinya, karena saya tujuannya ke Komisi 2 ya, Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 hukum ya? Iya, bidang hukum. Andaikan Allah mengizinkan, tapi apa hendak dikata itu? Allah tidak mengizinkan ya, makanya saya ngomel-ngomel sekarang. Jadi istilahnya negara ini mau 1000 visi dan misi, kalau hukumnya gak berjalan dengan baik, udah cacat semuanya, cacat semua. Makanya saya bilang hati-hati negara ini. Kalau setingkat Presiden Jokowi atau besoknya nih Pak Prabowo jadi presiden, tidak bisa membenahi bangsa. Pesan saya, hati-hati sama tongkat Nabi Musa. Kelihatannya buluk, tapi dia bisa menenggelamkan Fir'aun di belahan laut. Ya, pertanyaannya sahabat kostum tadi, Bu Karolin, tujuan kita menjadi anggota DPR RI itu kan tadi untuk memperbaiki Hukum, sistem hukum. sistem hukum. Tapi begini, di dalam anggota di Komisi 3, taruhlah 100 orang anggota dewan, itu kan dari beberapa fraksi ya. Iya. Tapi apakah suara Bang Firdaus di fraksi itu dengan sendiri bisa merubah itu? Nggak bisa juga. Tapi minimal saya disuruh bikin rusuh. Oh, minimal bikin Iya. rusuh. Berarti Bang Firdaus ini senang bikin rusuh. Tadinya mau melihat Oh, bikin gitu. rusuh di DPR. Oke. Iya. Nah, Saya nggak ada kesempatan. inilah Bang Firdaus ini ya. Jadi kalau tidak rusuh namanya bukan Bang Firdaus. Nah sekarang saya ini mendukung Pak Prabowo. mendukung Pak. Mendukung biar Pak Prabowo jadi presiden, Gibran jadi wakil. Oh gitu ya. Saya sangat mendukung sekarang. Nanti Mudah-mudahan saya diangkat jadi ketua KPK ke depan. Atau Kejaksaan Agung. amin. Saya mau penjarain semua koruptor. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengar tuh bila beliau dilantik ya. Saya mau penjarain koruptor. Ya. Asli saya bikin nangis. Tapi memang sekarang kita tidak bisa mengatakan apa karena ini proses pemilu masih berjalan ya, masih di tangan KPU dan tentu kita hargai secara demokrasi ya, karena belum ada keputusan yang final ya. Tidak ada keputusan yang menyatakan siapa dan oleh mana yang akan menjadi presiden. Hanya ada dua cara di Indonesia ini untuk menghadapi pemilu saat ini. Yang pertama, akui Prabowo dan Gibran sebagai presiden pemenang. Walaupun kata masyarakat sebagian curang. Aku itu dulu. Dan semua lawan politiknya gabung untuk mencari posisi dan membenahi bangsa. Dan cara yang kedua, kalau memang masih ngeyel, masih mau jadi presiden, kayak Ganjar atau Anies, ya turunkan kekuatannya, people power. Ya, yang kedua, walaupun melanggar amandemen tahun 2001, kan 2021 tidak boleh lagi people power. Kalau bahasa sederhananya revolusi. Ya, revolusi. Itu aja udah, daripada cekcok-cekcok, rapat-rapat di DPR ngabisin anggaran. Apa tuh hak angket ngabisin, paling yang kenyang DPR lagi. Oke. Ngabisin duit. Pemirsa, inilah emosi orang yang kalah DPR. Oke, saya lanjut di pertanyaan berikutnya karena memang jadi pertanyaan Firdaus ini macam-macam warnanya ini ya. Ini datang dari Nalras ya. Iya. Boleh nanya Om katanya atau Om Firdaus mengklaim dirinya cicitnya Kesultanan Bima. Iya. Dan sekarang ya mau mencalonkan dirinya sebagai Bupati Bima. Iya. Pertanyaannya, apa yang sudah Om Firdaus perbuat untuk masyarakat dan Kota Bima pada umumnya? Tolong dijawab Om Iya. Firdaus. Saya tinggal di Jakarta
otomatis saya tidak pernah berbuat untuk kampung halaman orang tua saya. Untuk kampung halaman ya, Oke. tetapi untuk orang-orang kampung saya sudah banyak berbuat. Nah, Yang ada di sini. yang ada di Jakarta. Oke. Dan itu nggak perlu saya sebutkan, silakan tanya kepada masyarakat Bima. Beberapa kasus juga banyak yang saya tangani. Ya. Yang kedua, kenapa saya ingin menjadi Bupati Bima? Karena banyak juga masyarakat Bima yang meminta kepada saya mengganti karena pemerintahnya tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini. Tidak maksimal, bukan nggak benar ya, tapi tidak maksimal. Dengan anggaran 2 triliun per tahun, ya katanya 2 triliun ya APBD-nya. Itu nggak maksimal karena nggak ada yang bisa dijual. Dengan uang 2 triliun itu kita nggak bisa bikin produk apa yang bisa meningkatkan APBD per tahun itu. Gitu. Pariwisatanya nggak bisa dijual, ya. Pertaniannya nggak bisa dijual, peternakannya, perikanannya nggak bisa dijual secara maksimal. Nggak ada produk yang dibanggakan di Bima itu. Gitu. Oh iya. Ya, belum ada produk yang dibanggakan. Kan di sana banyak pasir besi, ada juga Sampai emas. sekarang tidak bisa dikelola. Kalau kata orang Padang ini kita nih hampir kayak tikui mati di lumbuang. Tikus mati di lumbung. Problemnya Problem tadi saya bilang tadi. Laporan masyarakat sana, pemerintahnya kurang melaksanakan kegiatan secara signifikan bersama rakyat. Kucing-kucingan. oh gitu ya. Ya. Inilah yang membuat Saya harus pulang. harus Saya kembali. benahi kampung halaman orang tua saya. Walaupun saya harus diperas oleh rakyat di sana dengan serangan fajar. Oke, itu saudaraku ya, sahabat kostum Nalras ya. Itulah jawabannya Bang Firdaus mengapa Pak Firdaus mencalonkan diri sebagai 51, dan itulah dalilnya beliau tadi bahwa beliau sudah berbuat banyak untuk masyarakat Bima yang ada di rantau ini, walaupun tadi tidak turun langsung ke Bima untuk melakukan sesuatu ya. Nah, Tidak benar. Oke, terima kasih sahabat kostum ya. Dan saya lanjut karena ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Azaz Kotela. Ini saya tahu Kotela ini adalah kumpulan teman-teman pengarang lagu. Oh, Kotela. Ya, Kotela ya. Tapi sama Kotel ini dekat gak ya? Hah? Kotela sama Kotel ini tetap temenan. Mungkin ya, tapi itu Koasi yang ya, aweng. Kotela itu ada teman-teman tembang lawas. Oh, Ya. organisasi. Organisasi ya. Bung Firdaus ini seorang yang kritis dan tegas, cocok kalau jadi kepala daerah. Runtuhnya sebuah moralitas rakyat kita tidak cerdas dianggapnya kalau datang musim pemilu 5 tahun sekali itu pasti panen raya tahunan. Sistem ini sedang dirusak oleh seseorang yang punya kepentingan politik. Pandangan teman-teman Kotela ini sepakat ya? Sepakat. Karena keserakahan tadi. Karena pemimpinnya serakah, sibuk memperkaya diri buat kepentingan dia dan keluarganya, misalnya. Tapi tidak mikir rakyat. Bagaimana pupuknya, ada nggak masyarakat dapat pupuk untuk pertanian, bisa nggak hasil sumber daya alamnya dijual dan bisa bersaing di masyarakat nasional maupun internasional, bisa nggak pariwisatanya dikembangkan sehingga bisa mendunia. Itu belum sampai sekarang. Ini 2024, bentar 2025 pemerintahan Bima, Kabupaten Bima sampai sekarang masih belum. Saya kesana masih belum saya banggakan. Saya wajar dong berbicara begitu. Terlepas saya sebagai salah satu kontestan calon bupati. Tapi saya belum bisa melihat apa sih yang bisa dibanggakan di Kabupaten Bima. Walaupun saya hanya sebulan di sana kemarin sosialisasi, apa sih nggak ada. Saya keliling sana kemarin begini-gini aja. Berpuluh-puluh tahun saya datang,
berkali-kali, begitu-gitu aja, enggak, kurang ada perubahan. Berarti baru bisa berubah kalau Bang Firdaus jadi 51. Insya Allah bisa berubah. Itu bisa berubah Karena ya. saya akan berubah. Oke, pemirsa, sahabat-sahabat kostum dimanapun saudara berada, bahwa bincang-bincang kita ini adalah bagaimana kita menanggapi situasi yang ada. Dan tentu pengacara koboi kita ini kan memang banyak rekam jejak yang dilakukan, itulah mungkin asap yang dikeluarkan. Iya. Tentu kalau kostum berpendapat bahwa jangan salahkan ibu yang melahirkan dan jangan menyalahkan bapak yang mendidik, tapi salahkan kenapa dari dulu nenek kita nggak perawat. Oh gitu. Kenapa itu? Ya karena tadi memang salah dari awal. Iya betul. Dan akhirnya di ujung nggak akan benar. Nenek moyang kita nggak perawan nih. Begitu ya. Oke, Bang Firdaus, closing statement aja. Khususnya dari saya untuk masyarakat Indonesia, khususnya saudara-saudara yang ingin berlomba-lomba pihak angket, udahlah, udah kita ini tinggal nunggu hasil pemilihan penghitungan suara terakhir di KPU. Kalau memang Pak Prabowo jadi presiden, udahlah, percayalah, cobalah. Saya ini 3 periode ikut Pak Prabowo, ya walaupun hanya di capres. Saya tahu persis Pak Prabowo gimana. Orangnya loyalitas pada negara. Pokoknya saya jamin penjahat bisa dibantai habis sama Pak Prabowo. Oh gitu ya. Saya percaya. Oke. Saya pede kalau Pak Prabowo yang jadi presiden. Walaupun saya kemarin nggak dukung Prabowo Secara politik ya. secara politik. Tapi saya hari ini penghitungan suara saya masih berjalan. Suara saya masih berjalan. Baru 60 sekian persen, belum 100%. Tapi saya berani berstatement, saya sebagai kader P3, udahlah. Kalau memang Pak Prabowo dan Gibran memimpin Indonesia ini, ya udah mau diapain lagi? Gitu. Oke, kata Pak Mahfud, setiap yang kalah mesti akan menganggap ada kecurangan. Ya. Kata Bang Firdaus, ketika ada kekacauan politik, kekacauan moral, dan kekacauan hukum, maka konstitusi harus diabaikan. Ya. Kita kesampingkan semua persoalan hukum. Yang penting kita bagaimana menuju negara ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang betul-betul bisa menunjukkan dirinya sebagai negara besar di dunia. Tentu kostum akan mengatakan bahwa melalui pemilu 2024, apapun hasilnya, kita harus tetap terima dan memegang kata Sang Sekerta Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Sampai jumpa akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Ya. Dan saya satu lagi, belajarlah dewasa dan berhati seluas samudra seperti Pak Prabowo ketika beliau dicurangi beberapa kali pada saat pilpres. Oh iya, supaya diangkat jadi ketua KPK. Tepuk tangan. Belajar dari keluasan hati Pak Prabowo seluas samudra menerima kecurangan yang dilakukan oleh sahabatnya. Juga dilakukan oleh sahabatnya sekarang. Ya sekarang Pak Prabowo dianggap curang. Ya udah yang dicurangin nerima aja. Oke. Sama seperti Pak Prabowo. Oke, ya. Oke, makasih.